Halo teman-teman investor, bertemu kembali dengan saya di sini sebagai kolektor saham ya. Kemarin kita sudah membahas bahkan sebelum Q1 keluar sempat membahas PTBA juga, itu kita menemukan angka sekitar 2.200 adalah best price terhadap PTBA dengan margin of safety yang cukup bagus. Namun bagaimana jika dalam jangka pendek kita menghitung harga wajar, menimbang ada potensi dividen yang lumayan besar di dalam waktu dekat, nggak nyampe sebulan ya, karena biasanya PTBA akan membagikan di bulan Mei. Kita coba bedah di awal pembukaan dengan sekilas kinerja keuangan. Pendapatan di Q1 2025 ini sebenarnya meningkat seperti yang saya sempat singgung sebelumnya di video terakhir, yaitu meningkat sekitar 5,8%. Dari 9,4 triliun menjadi 9,9 triliun. Namun pada laba bersih justru mengalami penurunan yang signifikan. Itu yang membuat hal ini menjadi sebuah hal yang patut kita jadikan warning ya. Karena seharusnya jika pendapatan meningkat, paling tidak penurunan laba bersihnya tidak terlalu jomplang seperti ini. Nanti ada 4 alasan manajemen atau 4 hal yang mereka katakan menjadi penyebab penurunan laba bersih ini di akhir video ya. Total aset juga meningkat sekitar 10% di Q1 2025. Jadi sebenarnya jika laba bersih sedikit lebih baik dari ini, tentu PTBA akan terbang ya kemarin setelah rilis laporan keuangan kuartal 1. Namun saat ini harga masih tertahan dengan adanya potensi membagikan dividen jumbo dari tahun buku 2024. Jadi harga masih tertahan di sekitar 2.700. Lalu yang kedua di kinerja operasional, volume penjualan batubara juga meningkat dari Q1 tahun sebelumnya ya. Tahun 2024 itu meningkat sebesar 7%. Ya tidak banyak, namun ini juga menjadi sebuah sesuatu yang dilakukan manajemen untuk meningkatkan pendapatan ya, walaupun pada kenyataannya laba bersih yang didapatkan dari meningkatnya pendapatan masih jauh di bawah ekspektasi ya. Dengan ekspor juga meningkat dari 3,8 juta ton menjadi 5 juta ton, meningkat sebesar 34%. Dari domestik justru lumayan menurun. Mungkin PLN sudah oversupply ya. Volume transportasi batubara meningkat 12%. Ya kita memang mengenal PTBA sebagai perusahaan dengan efisiensi hilirisasi atau juga dengan segala kepentingan atau segala keperluannya dimiliki sendiri ya. Mulai dari pengangkutan,
pelabuhan, bahkan ya semuanya PTBA punya. Namun ya sekali lagi ini perusahaan BUMN ya, kita juga harus sadar diri dengan selalu mempunyai tanda kutip yang harus membuat kita waspada setiap saat. Karena menurut saya jika PTBA ini adalah perusahaan swasta, BCA itu bukan perusahaan nomor 1 di Indonesia, pasti PTBA. Kalau ini swasta ya. Oke, lanjut. Harga dan biaya produksi, ya, efisiensi ya. Jadi harga yang sering dipakai dalam kontrak PTBA itu sebenarnya tidak bisa kita lihat dari Newcastle Coal yang biasa orang-orang pantau ya, karena itu hanya sebagian besar acuan batu bara di Australia. Jadi umumnya kontrak itu berbagai macam ya, dengan segala keperluan atau kepentingan yang ada di dalamnya. Kadang si buyer itu menginginkan batu bara yang grade sekian, atau juga yang di blending dengan grade apa gitu ya. Jadi untuk harga sebenarnya harga acuan itu hanya sentimen atau ya acuan lah. Jadi ketika contoh kasus ya, ketika ITMG di kuartal 4 bahkan keseluruhan dari kuartal 2024 itu termasuk stabil dari hampir semua emiten batubara ya. Karena ITMG mendapatkan kontrak yang bagus di awal tahun, di tahun 2024, dan menjadikan 2024 masih membukukan laba bersih yang bagus dengan kinerja yang cemerlang. Acuannya ya di sepanjang tahun 2024 itu tertingginya atau rata-ratanya bisa kita katakan di $125 per ton. Lalu di akhir tahun itu sekitar mendekati $100 per ton, dan terakhir sudah di bawah $100 ya, terus menurun. Dan lebih bagus fokusnya kita di harga BBM ya, karena PTBA mendapatkan harga BBM itu BBM industri, jadi tidak subsidi ya, berbeda dengan Polri yang mendapatkan subsidi. Harga di Q1 itu lebih tinggi dari sebelumnya, dari Q1 2024-nya sebesar 10%. Itu juga membuat mungkin hal yang memotong laba bersih atau menggerus laba bersih di Q1 ini. Lalu kinerja keuangannya kita bisa sama-sama lihat. Pendapatannya di Q1 2024 itu sekitar 9,4 triliun dengan laba bersih yang juga cukup rendah. Saya mungkin berpikir atau memperhatikan ya, mungkin di setiap kuartal 1 PTBA itu ada mengeluarkan sesuatu yang besar ya, entah itu pembayaran utang, pembayaran investasi atau apapun lah. Karena setiap kuartal 1 umumnya itu laba bersih yang dihasilkan dari pendapatan yang sebenarnya cukup stabil itu cukup rendah ya. Jadi pendapatannya stabil dari Q1 sampai Q4, tapi laba bersih setiap di kuartal 1 itu selalu anjlok. Jadi ya mungkin kita butuh hal yang lebih transparan lagi dari manajemen ya. Mungkin nanti di RUPS akan disinggung juga, karena pertanyaan ini
langsung muncul di benak setiap orang yang membuka laporan keuangan kemarin ya. Karena dari 9 triliun dengan laba bersih 790 miliar ataupun bahkan terakhir itu 390 miliar itu sangat jauh dan sangat kurang memuaskan ya. Karena kita lihat dari 10 triliun misal di Q2 2024 dengan laba bersih 1,2 T itu masih oke ya, masih di atas 10%-nya dari pendapatan, jadi masih masuk akal. Nah kalau di Q1 2025 ini gimana jelasinnya gitu ya. Oke lanjut, kinerja operasional. Jadi di tahun 2025 memang semua emiten batubara itu merencanakan atau bahkan dari 2024 lah ya, terus meningkatkan volume produksi demi menjaga kinerja karena harga acuan batubara ataupun kontrak terus mengalami penurunan. Jadi produksi di Q1 2025 itu sekitar 7,5 juta ton. Sebenarnya lebih rendah dari Q4 ya. Namun memang di Q1 biasanya memang lebih slow dan yang tertinggi itu memang di akhir tahun. Dengan penjualan sekitar 10,2 juta ton. Karena ini setiap perusahaan memiliki batubara simpan gitu istilahnya ya. Jadi bisa menjual melebihi dari produksi di kuartal tersebut dengan ekspor sekitar 5,09 juta ton seperti yang tadi ya. Sekitar 50% ke domestiknya. Dengan angkutan kereta itu 9,41 juta ton. Ya kereta juga dimiliki sendiri ya oleh PTBA. Jadi sebenarnya ketika penurunan harga acuan itu sangat parah ya. Biasanya dan seharusnya PTBA ini adalah emiten yang lumayan safe karena PTBA DMO-nya itu balance dengan ekspor. Jadi penjualan ke domestik dan tentunya ke PLN dengan harga yang sudah ditentukan oleh ESDM. Jadi itu juga sedikit melindungi dari penurunan harga batubara ya. Tapi sekali lagi ya pemerintah juga biasanya kan tidak mau rugi. Misal batubara di harga 60 dan ESDM telah menetapkan di harga 70 misalnya, masih selisih $10 ya, otomatis dalam beberapa waktu selanjutnya juga mereka akan merevisi mungkin hanya di $61 begitu ya. Namanya juga kita tinggal di Indonesia ya. Lalu harga batubara ini udah kita bahas tadi ya. Kita bahas di stripping rasionya ya. Di kuartal terakhir di Q1 2025 stripping ratio itu sekitar 5,8 kali dengan harga BBM terakhir itu sekitar 15.127 per liter dan biaya buangan OB-nya ya, overburden-nya itu sekitar 600 miliar dari total berapa tadi itu pendapatannya ya sekitar itulah ya. Jadi di stripping ratio ini maksudnya adalah mereka membuang 5,8 ton untuk mendapatkan 1 ton batu bara begitu ya kira-kira, dengan biaya sekitar 600 miliar total. Ini seharusnya dibikin per ton juga nih harga atau biaya overburden-nya ya.
Oke, lanjut, ini terakhir ya. Ini penjelasan manajemen yang saya tangkap di laporan keuangan. Walaupun tidak tertulis secara langsung, namun dengan data yang ada, laporan keuangan terakhir menjelaskan bahwa ini adalah penyebab laba bersihnya turun ya. Yang pertama tentu penurunan harga batubara global. Jadi coal index Indonesia ya, kalori 5.000 itu dari Q1 2024 sekitar $78 sampai Q1 2025 itu hanya tersisa di $69 per ton ya. Mengalami penurunan di atas 10%, dan di acuan batubara Newcastle-nya juga demikian, hampir sama. Ya, ini sebenarnya nggak bisa jadi alasan lah, karena semua emiten juga menghadapi hal yang sama ya. Intinya PTBA tidak mampu untuk menyiasati hal ini. Yang kedua, kenaikan biaya operasional. Harga BBM sekitar 10% ya. Semua juga mengalami ini ya. Lalu yang ketiga, penurunan stripping ratio yang tidak diimbangi dengan peningkatan margin. Ya, mereka berhasil memangkas atau lebih efisien dalam hal stripping ratio atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan 1 ton batu bara. Namun hal-hal lain seperti gaji, seperti biaya produksi lainnya ya, itu tidak bisa diefisiensi. Jadi penurunan stripping ratio seakan-akan menjadi sia-sia. Lalu yang keempat, peningkatan beban pajak dan beban lainnya. Ya, seperti yang kita singgung, di interim, laporan keuangan interim, terjadi peningkatan beban pajak penghasilan dan beban administrasi. Ya, namanya juga kalau BUMN hal-hal seperti ini ya, itu lumayan biasa. Oke, kita skip aja lah ya. Ini yang menurut saya agak gimana ya, ini bagian dari laporan keuangan. Jadi ini aset yang masih dalam pengerjaan ya, atau belum selesai. Jadi di Tanjung Endi masih membangun aset tentang yang menyangkut tentang produksi lah, masih oke. Pengadaan tanah juga, kawasan industri juga. Tapi pembangunan clubhouse golf ini yang agak gimana ya menurut saya. Ya, walaupun saya tidak mengetahui secara pasti untuk apa dan untuk siapa, apakah disewakan nanti untuk membantu revenue atau apapun lah. Cuma kan kita berpikirnya saat ini seharusnya manajemen juga bersikap kritis terhadap penurunan kinerja yang dihadapi semua emiten karena tantangan global ya, seperti itu adanya perang dagang juga, lalu yang lebih pasti itu penurunan harga komoditas ya. Jadi seharusnya semuanya menjadi lebih efisien, bukannya malah membangun hal-hal yang seperti ini. Lebih baik cashnya disimpan atau diinvestasikan lagi untuk hal yang lebih membantu pendapatan ke depan, tentunya itu lebih baik ya. Dan juga penambahan karyawan juga sebenarnya lebih harus dibatasi lagi dengan situasi saat ini, karena memang memang walaupun volume produksi sedang ditingkatkan, namun ya efisiensi sangat perlu lah di BUMN, bahkan di seluruh perusahaan BUMN di Indonesia ya. Karena mereka membuka lapangan pekerjaan itu atau membuka lowongan itu bukan karena butuh sebenarnya, tapi karena tuntutan membuka lowongan pekerjaan gitu ya. Ya begitulah, kalau seandainya PTBA ini bukan BUMN, dia akan menggeser BCA itu.